Tapi Sania open banget ya sama orang-orang ya. Ya gimana ya, karena kita nggak bisa tutup mata soal mental issues yang ada gitu. Kita nggak bisa tutup mata soal adanya kelainan mental, apapun bentuknya, apapun jenisnya maksudnya. Nggak bisa. Oke. Kayak banyak orang yang sebenarnya punya permasalahan itu, dia nggak open ke orang lain. Karena dia nggak open ke orang lain dan orang lain tidak mengerti, dijudge sedemikian rupa gitu. Banyak dari dulu tuh Sony sudah mendapatkan judgement, orang-orang judgmental kayak gitu. Boleh kasih tahu nggak contohnya kayak gimana? Nggak punya iman lu, kurang berdoa lu, kurang ke gereja lu, apa lagi? Udah bipolar, nyebelin. Iya sih gitu. Terus apa lagi? Pernah ada orang yang ngomong kayak gini, hati-hati selalu sama dia bipolar. Nular kali gue, nular. Ya baru mau nanya emang apa sangkut paut ya? Nih, bipolar mampus kena. Kayak corona. Makanya banyak yang kayak gitu. Bahkan sampai ada yang kayak gara-gara itu nggak sedikit orang bunuh diri karena ucapan-ucapan kotor kayak gitu. Jadi jangan guys, kurang-kurangin. Tapi mostly banyak lah ya yang support Sania ya. Karena terbuka sih. Aku yang kayak orang-orang sekitarku yang menyadarkan dia berbeda dan akhirnya dia memutuskan untuk ke psikolog dan psikiater. Aku selalu menanamkan bahwa tolong dikasih tahu orang-orang sekitarmu gitu, karena mereka tuh nggak akan ngerti kalau bukan dari sekitar mereka yang lihat gitu. Iya. Mereka tuh nggak ngerti, mereka nggak akan paham, dan mereka jadinya akan terus-terusan menjadi ibaratnya sampah gitu, yang kayak ngomongnya sembarangan padahal nggak ngerti kondisi kayak gitu. Jadi lebih baik terbuka lah dan percayalah, banyak orang baik yang akan dengerin kalian, banyak orang baik yang akan terus tetap support kalian. Ketakutan itu ketakutan untuk menutupi gue bipolar, gue anxiety, gue major depressive disorder, gue OCD apa segala macem, itu tuh nggak akan menjadi solusi. Ketakutan itu tuh nggak akan menjadi solusi. Kayak gitu. Tetaplah terbuka guys. Tapi jujur kaget aja sih waktu pertama kali Sania pertama ngomong terbuka secara candid, open kayak gitu, kayak oh ternyata beneran ada ya. Ada. In person gitu, karena baru first time banget in real life, in person langsung berhadapan, ngomong, ketemu, ngaku berdua, maksudnya langsung iya aku tuh bipolar Kak. Jadi kayak nggak seceria itu guys, nggak kayak aku bipolar guys, nggak gitu ngomongnya, dia lebay hiperbola ya gue ya. Lebay. Enggak, soalnya kan biasa kan ketemu kan, kalau ketemu di sosial media ya kan, yang kayak biasa tahu siapa sih Mas Anda, terus juga paling di sosial media beredar kan kayak di Instagram, Twitter, bahkan TikTok pun banyak tahu orang-orang yang banyak. Jadi kayak sebenarnya penasaran juga kan, kayak wondering juga in person kayak gimana ya orang-orang yang kayak gini ya, bentukannya kayak gini. makanya pas banget kita lagi ngobrol kan, lagi main HP, tiba-tiba langsung gitu, langsung beda directionnya, langsung tatapan langsung jadi langsung kayak pengen nanya dong, kayak gitu. Makanya nggak bayar, makanya sampai kayak apa ya, banyak banget orang-orang yang belum aware gitu sama hal-hal yang kayak gini, dan akhirnya yang tadi Sania bilang mendem, akhirnya suicide attempt dan meninggal. Ya nggak sih? Benar. Makanya ya aku setuju sih dengan kondisi Sania yang terbuka, yang nggak malu gitu untuk bilang kalau gue lagi gini nih, kacau. Karena kan iya, bayangin aja deh kalau misalkan lagi diem lagi di tengah umum tiba-tiba Sania begitu, gimana nggak kaget orangnya kan? Mending kalau misalkan itu tiba-tiba Sania langsung berubah jadi orang yang apa sih istilahnya, tiba-tiba diem, orang kan bingung jadinya kan. Orang kenapa? Kalau misalkan orang nggak tahu kan, gue salah ngomong apa? Gimana gitu kan? Nih ya, pernah. Kenapa Sania terbuka juga? Karena waktu itu ini kejadiannya masalahnya di gereja. Oke. Terus
saya lagi diem aja kan, karena lagi kondisinya lagi kacau. Cuman waktu itu lagi ada urusan penting gitu lah di gereja, berarti gitu. Terus lagi duduk main handphone, kondisi lagi nggak bagus nih. Ada orang datang. Lo tau nggak? Gini dia langsung merocos tuh. Yang dari awalnya aku lama-lama kayak, lo bisa nggak jauh-jauh dari hidup gue? Oh my god. Aku cuma ngeliat gini doang, aku lihat matanya. Lo bisa nggak usah ganggu hidup gue? Lo bisa nggak jauh-jauh dari hidup gue? Oke. Terus dia pergi, terus dia nangis. Tapi ya, oh my god gitu. Terus kayak Dia nggak tahu ya. dia nggak tahu. Terus akhirnya pindah ke gereja sini tuh anak-anak pemudanya. Sania bilang, Sania memang punya bipolar depresif. Oh Ngomong kalau Sania udah mukanya mulai udah nggak enak nih, jangan diajak ngomong. Yang ada kena semprot. Udah diemin aja. Ntar juga dia seneng sendiri, bipolar kan, biarin aja. Gitu aja. Jadi nggak yang kayak nutup-nutupin, malu gitu. Biasa aja. Tapi itu langkah yang bagus sih untuk dia mulai yang awal yang baru ya. Wah jelas. Itu tuh kayak apa ya? Itu juga sekalian berdamai sama diri sendiri loh. Pertama kali dapat diagnosa bipolar depresif tuh hancur. Pastilah. Wah itu tuh hancur. Kalau apa ya? Karena nggak tahu ya kalau major depressive disorder, nggak tahu beda aja stigmanya. Pas bipolar depresif itu gara-gara melihat Marsyanda waktu itu dihujat sama netizen, ibarat yang dulu tuh pertama kali dia ketahuan bipolar kan dihujat habis-habisan tuh. Dihujat apa sih? Yang kayak gitu yang nggak punya iman apa segala macem, dia ini tahu segala macem. Tau gak sih yang dulu banget pertama kali. Terus aku kayak gue kayak Marsyanda nih, karena hujatan itu tuh menjadi stigma. Gila gue kayak Marsyanda, gila nggak bisa nih kayak gini. Gue ngejalanin terus, habis itu aku ngejalanin hidupku sebagai penyandang bipolar kayak ternyata biasa aja. Gitu aja sih. Tapi emang bener ya, kadang ngomongan orang pedas banget. Bukan kadang, sering. Kayak even lu nggak pernah tahu tentang hidup gua gitu. Memang karena ngejudge orang tuh enak banget sebenarnya. Ngejudge orang tuh gampang dan lebih enak. Sumpah, ngejudge orang tuh enak banget. Tapi gimana ya? Dia tuh nggak pernah tahu gimana orang itu kan. Iya. Makanya. Tapi banyak nggak orang-orang yang terbuka juga sama Sania ketika Sania bilang, gue tuh bipolar tau? Ya. Banyak ditambah aku sering banget nge-blow up soal mental issues tuh di Instagram. Wah, mulai tuh nge-DM tuh. Kayak ternyata banyak loh yang kayak gini. Tapi dibilangnya biasa aja dan segala macam. Karena gini loh San, kadang orang kayak awal banget ya ngerasa kayak gue bingung mau ngomong sama siapa. Iya bener. Gue mau ngomong sama temen gue nggak ngerti. Iya. Yang pertama itu gue ngomong sama psikolog atau psikiater, Takut. apakah itu nggak terlalu jauh? Ya nggak sih? Plus akan ada cost tersendiri, maksudnya akan biaya juga kan. Orang kan sebenarnya ada mikir dong 2 kali kayak gitu. Makanya kadang jujur aja kayak keberadaan Sania itu salah satu keberadaan yang penting sih ketika. Waduh. Masalahnya Sania itu orang yang terbuka banget kan. Udah nabi gua. Maksudnya gini, orang-orang yang secara openly gitu terbuka, dan yang tadi Sania ngerespon temen-temen atau orang-orang yang di DM itu kayak Sania nggak, gue aja hidup gue udah rese, lu nambah rese ini lagi aja. Karena gini, aku kan ibaratnya bertahan hidup ya sampai sekarang, bertahan hidup. Semenjak orang-orang yang dari DM itu datang, wah dan itu tuh banyak, nggak cuma 1-2, enggak, banyak puluhan. Dan aku memberikan nomorku ke mereka kalau misalkan mereka butuh apa-apa, ibaratnya butuh teman cerita, ada aku dan segala macamnya. Itu tuh kayak dapat support sendiri loh dari mereka, bahkan dari hidupku sendiri. Kayak misalkan gini, ibaratnya kalau gue bunuh diri dan akhirnya gue mati lagi, bukan mati lagi, gue bunuh diri lagi dan akhirnya gue mati. Itu maksudnya ribet ya.
Ribet ya. Ini 9 nyawa. Kalau gue bunuh diri lagi terus gue mati nih, nah apa nggak jadi pandangan buat mereka? Sani aja nggak bertahan. Sani aja nggak bertahan. Buat apa gue bertahan? Kayak gitu loh, kayak lingkaran itu tuh kayak jadi support aja, kayak jadi patokan untuk bertahan hidup gitu. Patokan untuk gue nggak bisa berhenti di sini nih. Kayak gitu. Jadi itu bisa jadi self motivation juga ya. Iya, kayak orang yang capek, kita tuh nggak bisa bandingin hidup kita dengan orang lain sebenarnya. Beda kan. Iya, kayak kok dia hidupnya enak, gue enggak, apa segala macam, itu nggak akan ada habisnya. Cuman maksudnya, tapi kalau ngelihat cara orang lain, kita jadi tahu caranya bersyukur. Itu aja sih. Walaupun Sania nggak bisa memungkiri kalau Sania masih suka self harming. Ini baru kemarin nih, kayak gitu. Jadi kayak Baru kemarin malam. nggak yang waktu itu hari apa ya? Belum. Jadi kayak, tapi tetap bertahan hidup gitu. Dan untuk mengurangi self harming juga susah. Ini Sania itu butuh waktu 2 bulan bertahan. Gue nyari sakitnya di mana. Tahan, ternyata kemarin gak tahan. Jangan memendam kesedihan kalian ya, jangan. Sania tuh nggak punya pelampiasan sama sekali. Sania nggak tahu Sania harus ngelampiasin seperti apa dan gimana, nggak tahu. Dan akhirnya self harming. Pernah sih waktu itu ketemu sama temen yang, tapi dia belum sampai ke Sania. Jadi baru kayak dia dalam masa, aduh gue udah terpuruk banget, dia bilang. Dia waktu itu telepon akhirnya, jadi sini gue telepon ya, kita teleponan, ngobrol. Aduh gue self harming aja apa ya, dia bilang. Jangan dong. Tapi untungnya dia belum masuk ke tahap situ sih, saya belum masuk ke tahap yang Sampai self harming beneran. iya, dia masih bisa diomongin ketika dia udah mulai cerita gitu. Nggak tahu sih, mungkin kalau menurutku ya, Sania pernah nggak nyoba untuk cerita gitu ketika Sania mau self harming dan mulai cerita, tapi bukan gue mau self harming gitu, cerita kayak apa yang ada di dalamnya yang membuat Sania sakit itu mungkin. Enggak. Tapi mungkin nggak sih bisa cerita? Mungkin, cuman nggak tahu, belum bisa keluar, belum bisa. Even ke orang terdekat sekalipun. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ya soalnya waktu itu pernah nyoba kan, yang temen yang itu, yang aku bilang. Jadi bisa gitu, maksudnya akhirnya dia bertahan. Bagus. Tapi Sania nggak bisa. Sania masih belum bisa untuk cerita banyak. Dan gini ya, ini juga catatan buat kalian yang mau coba untuk yang ngerasa kayaknya gue ini deh, kayaknya gue itu deh. Please jangan self diagnose sendiri, jangan self diagnose. Jangan. Karena ini menyangkut dengan kesehatan mental dan segala macamnya. Tolong dicek ke psikolog atau ke psikiater. Dan itu kalian bakalan dapat treatment. Gak harus yang kayak, aduh, gue ini nih, gue mood swing, gue bipolar, nggak gitu, Bambang. Gue aja berapa lama dulu baru gue dapet diagnosa itu. Gue agak kesel sih sama orang-orang kayak gitu sebenarnya. Aduh, gue jangan bipolar gitu ya, gara-gara gue mood swing gitu ya. Gara-gara gitu. Jadi tuh orang jadi kayak terobsesi sendiri dengan. Kadang iya, kadang banyak orang yang kayak ngerasa, kerennya punya mental health issue ya. Jadi kayak secara keluar uang. Tapi kayak secara nggak langsung kayak gitu, mereka kayak nunjukin kalau jangan kayak yang kayak ini nih kesalahan masyarakat awam, bukan awam sih, masyarakat yang kayak, maaf ya gue aneh, soalnya gue punya mental issues. Padahal dia kagak pernah tuh ke psikolog, nggak pernah ke psikiater, cuman dia self diagnose lewat Google, siap. Ya kan, yang kayak kalau ngecek di Google saya demam, yang keluar kanker, gitu kan, Ya, kayak gitu. bang. Nah, yang kayak gitu tuh, terus udah kayak gitu
dia membuat kesalahan, abis itu dia bilang dia bikin kesalahan, abis itu dia bilang iya karena dia punya mental issues. Ini tuh kayak tameng buat pembenaran dia. Enggak gitu. Sekonyong-konyongnya Sania nih, nggak pernah Sania berdoa sama Tuhan, Tuhan Sania mau bipolar, amin, kagak mau Bambang. Bahkan pernah ya pas Sania buka kayak yang di Instastory tuh Q&A gitu Ya. ask me a question, ada yang ngedrop pernyataan bukan pertanyaan, caranya jadi bipolar gimana? Sialan ya. Ngelendek. Gue nggak tahu sih itu beneran lo mau bercanda Ngelendek sih, apa bercanda. enggak ya. Tadi sempat ngomongin question gitu yang biasa sering banget ditanyain sama orang tuh apa sih kesannya? Mental issues tuh apa sih? Bipolar tuh apa sih? Bipolar itu kepribadian ganda ya? Bipolar ini ya? Bipolar itu ya? Terus kalau kamu gak minum obat reaksinya gimana? Terus udah kayak gitu, kamu biasanya ngapain aja? Kan Sania suka jalan-jalan sendirian apa gimana kan? Mereka kadang juga suka nanya, gimana kalau jalan-jalan sendirian terus panik atau gimana? Dia jalan-jalan sendirian, nggak pernah di tempat rame. Pertama, terus yang kedua, kalau jalan-jalan sendirian pasti moodnya lagi bagus. Sepi ya sekarang ya. Oh iya. Moodnya lagi bagus. Terus udah gitu, udah sih paling yang hal-hal seperti itu sih. Oh, harga berobat tuh berapa? Dokter yang rekomen siapa? Aku karena cuman dokter 2 itu doang, aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah kayak ke rumah sakit ini rumah sakit itu sih. Ya langsung satu rumah sakit doang ya? Iya, orang di tempat yang sama-sama di Karolus dua-duanya. Gitu kan San? Ngomongin obat, ada banyak orang yang bilang ntar lu candu loh mau obat. Aku sih enggak. Aku pernah seminggu nggak minum obat. Pernah seminggu lebih. Tapi kalau misal ada satu kondisi di mana Sania ngerasa udah nggak usah berobat lagi, pernah nggak ada kayak gitu? Pernah nggak ada timbul perasaan itu? Terus pernah nggak ngelakuin itu? Dampaknya apa? Nggak tahu progres sih. Kita tuh nggak pernah tahu kita seperti apa. Ibaratnya kayak gitu. Makanya biar kita baik-baik aja, lingkungan juga harus suportif. Kayak gitu. Emang kenapa sih kayak orang tuh susah banget ya kayak untuk nyemangatin orang lain tuh kayak beban gitu ya. Iya, kayak bukan kultur nggak sih jadinya? Makanya. Dan kalau misalkan ada orang yang nyemangatin, ntar dianggapnya, ih gila lu punya perasaan sama gua. Iya makanya kan lebay ya. Padahal kalau kita keluar negeri ya, gue belum pernah. Iya. Aku belum pernah keluar negeri. Gue kalau misalkan based on films kayaknya yang kayak ya it's okay gitu untuk memberikan support. Dan puji Tuhan ya, kampusnya Sania adalah kampus dengan menurutku culture suportifnya tuh tinggi banget. Tinggi. Dan afeksi ke orang-orang juga tinggi. Kita tuh nggak mandang mau cewek mau cowok kayak nggak, kalau cowok sih agak sulit sih. Kalau misalkan cewek ketemu ada kayak temen cowok kita pelukan ya nggak apa-apa, karena maksudnya itu afeksi, kasih sayang, dan mereka tuh nggak kayak baper apa gitu, enggak, karena emang nyatanya buat afeksi, nyatanya buat kasih sayang aja gitu, nyatanya buat support, that's it. Dan mereka tuh selalu support kayak kalau mulai Sania udah mulai kelihatan mukanya gimana pas segala macam kan kelihatan dari muka ya, tulis muka atau lagi gimana, mereka yang selalu nanya. Pernah waktu itu kondisi depresif parah banget di kelas tuh kayak nggak sadar kalau kayak gitu. Terus ada temen di belakang, San lo kenapa emang gua kenapa, muka lo tuh bingung tau akhir-akhir ini. Terus baru nyadar, oh iya ya, linglung beneran kayak males, aduh ini nggak tahu. Jadi puji Tuhan dapat orang-orang yang supportive banget. Kadang berat sih soalnya kalau lagi kayak gitu terus nggak ada yang kalau nggak ada yang, maksudnya kalian ingin pemberantasan ibaratnya
meminimalisir angka penyandang kelainan kesehatan jiwa. Tapi kalian yang nggak suportif buat apa? Nggak ada yang berubah. Ada nggak sih kiat-kiat gitu yang pasti dong udah hampir 3 tahun ya? Pasti dong Udah ada 3 tahun kan? lewat. Bukan. Pasti ada kiat-kiat yang oke gue mau minimalisir biar nggak Menjauhi orang-orang toksik. simple as that ya. Penting, sumpah penting. Lalu cari sesuatu yang bikin happy. Sania tuh suka nyanyi, Sania tuh suka nulis. Nah, Main TikTok. jadi ya main TikTok. Tapi ini benar sih kata dokterku, ini benar, dan ini relate banget sama hidupku. Jadi dokterku tuh ngomong kayak gini. Jadi orang bipolar. Orang bipolar tuh rata-rata orang seni, San. Kayak, maksudnya gimana, Dok? Coba hobi kamu tuh apa? Saya nyanyi, saya nulis gini-gini. Tergantung mood banget kamu nggak? Iya. Jadi karya kan? Iya. Itu ada positifnya loh ternyata. Tapi bener sih, nggak salah sih kalau lagi ada di masa depresi yang Iya, kayak tertekan lah, jangan depresi kayak depresi terlalu jauh. Iya. Masa tertekan tuh emang karya tuh emang selalu keluar. karya tuh selalu keluar, cuy. Emang Nah, manusia tuh butuh ditekan dulu untuk bisa menghasilkan sesuatu iya, yang karena emang dan menjadi sebuah makna, menjadi sebuah karya dan menghasilkan makna gitu. Jadi sesuatu yang happy. Terus karena Sani juga doyan jalan-jalan, Sani jalan-jalan. Terus makan. Sekarang lagi kurangin gara-gara naik 10 kilo saking senengnya. lewat ya, lewat Iya kan? batas. Iya kan, kiat-kiat kan. Sani ingin Kiat. menjaga Sani tetap happy kan. Oh, bener. Iya Siap, kan, siap, siap. makan. Taunya udah naik 10 kilo. Sialan ya. Terus udah sih Sani kayak gitu sih, sama mencari lingkaran yang lebih suportif sih. Tapi sekarang bersyukur ya, yang kayak tadi, hal-hal yang kayak tadi tuh contohnya kan nggak tahu ya, kita kan banyak orang yang nggak tahu ya, gini loh. Kayak tadi misalkan ternyata Sania kiat-kiatnya cara bikin happy Sania sebagai seorang penyandang bipolar, salah satunya ada tadi kayak main TikTok, itu menghasilkan karya. Main TikTok lah guys, beban hilang. Nah, tapi yang jadi permasalahan kan gini, ada banyak yang nggak tahu sih, kayak sekarang TikTok udah bukan jadi hal yang alay sih ya. Ada banyak yang orang-orang ngerasa, apaan sih lo, karya lo tuh alay, ya nggak sih? Kayak bayangin aja gitu, kayak nih gue tuh lagi mengsiasati apa yang ada dalam hidup gue, tapi pas lagi gue berkarya kok lo malah seperti itu. Tapi seru sih San kalau ngomongin tentang mental health, Parah. karena yang tadi banyak yang nggak aware. Mungkin salah satunya dia jadi salah satu penyandang tapi kayak bingung gue harus kemana. Paling berharap bisa jadi pendengar yang baik lah buat orang-orang yang kayak gitu. Kalau hidup lo, Sania sih punya pikiran kalau hidup lo udah begini, gak mungkin lo giniin terus. Salah satunya jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain gak melulu soal lo kasih uang, gak melulu lo kasih materi, tapi jadi berkat buat orang lain, jadi teman pendengar setia, teman tanpa ngejudge, teman yang memang suportif, teman yang bisa memberikan hubungan yang baik dan energi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau menurut aku tuh berkat tuh nggak cuman itu, nggak cuman materi, nggak cuman apa, tapi itu poinnya. Kita tuh nggak akan miskin untuk menjadi orang baik sesimpel itu. Lo udah depresi, lo masih mau terima orang lain, ya karena gue nggak mau melulu, gue nggak akan mau terus-terusan kalut dalam depresi gue nggak akan mau terus-terusan kalut dalam bipolar gue, walaupun ini gue sandang terus gitu, gue nggak mau. Ibarat ya kayak gitu. Ya ibaratnya life must go on ya kan, hidup harus berjalan. Iya, dan penolong itu banyak bentuknya. Ya karena itulah, ayo kita
kita bikin kehidupan yang lebih baik gitu. Kita bikin secara mental kita baik, nggak cuma jasmani. Kayak gitu, nggak cuma jasmani aja, nggak cuma physically kita sehat, tapi mental kita juga harus sehat. Dapat positive vibes, memberikan positive vibes. Iya. Segitunya. Emang sih simpelnya sih. hidup tuh, kalau ngomongin hidup tuh susah ya. Ngomongnya gak gampang ya. Ngomong tuh gampang. Actionnya tuh susah, cuma ya udahlah, jalanin aja. Toh Tuhan juga udah ngasih porsinya masing-masing. Semangat ya Jonas yang sudah memberikan kesempatan dan yang udah mau menuju jenjang pernikahan. Kesannya tuh kayak gue menikah. Nggak apa-apa dong. Iya kan? Ya kita doakan saja yang terbaik untuk hal-hal seperti itu. Paling gitu juga kali ya San ya. Iya. Thank you banget loh San ya. Sama-sama loh. Thank you ya San. Makasih ya Kak Jonis. Sania salah satu cewek yang hidupnya tuh strong sih, parah. Jadi, Semua perempuan, semua manusia itu kuat. Iya sih memang. Cuma kadang ada orang yang nggak ngerasa kalau dia tuh kuat. Aku nggak ngerasa. Yang pribadi nggak akan pernah ngerasakan, orang lain yang menilai. Kalau penilaian aku kayak gitu, jadi kayak memang tadi aku bilang kayak how open you are, how candid you are, and itu approachable banget, sangat bisa dibanggakan sih. Terima kasih, aku anggap itu pujian. Iya. Kakak juga kuat, Iya, Kakak. walaupun sudah disakiti berkali-kali tapi tetap teguh. Tapi rasa sakit itu ada, itu untuk menguatkan, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Walaupun bingung ya. Walaupun awalnya bingung, kayak kesel pastilah, manusiawi itu. Cuma kan akhirnya learn dari situ, belajar dari situ. Oke, thank you Ania. Ntar kalau ada bahasan-bahasan menarik lagi kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Apa ya? Bahasan apa ya kira-kira ya? Kalau misalkan ada ide-ide lucu lagi, siapa tahu. Itu sih kalau misalkan ada ide lagi. Ini belum kebayang. Sebenarnya ada draft konten sih satu, cuma tar dulu lah. Apa tuh? Bisa Masih- kita garap nggak tuh? Tapi jangan sekarang juga. Ya jangan sekarang. Ya PR nanti nggak pulang-pulang, ini udah nanti nggak jadi ke gereja lagi. Makanya. Kan? Oke Sania, kita close ya. Thank you ya San. Sama-sama. Luar biasa. Boleh nggak Jadi- sih nomor Sania jadi hotline? Boleh. Buat itu? Boleh follow Instagram, nanti akan aku DM nomornya. Follow Instagram @sania_leonardo atau @panggilakubambang. Situ akun Sania juga. @sania_leonardo, kalau nggak itu @panggilakubambang Di Instagram, di Instagram, di Twitter. di Twitter @panggilakubam BAMB2 karena Twitter Sania waktu itu kesuspend. Yo, Kayak akun alter nggak sih? Bambang tuh apa ya? Nama yang menurut Sania kuat sih, Bambang. Makanya dipanggil-panggil mulu, Bambang woi. Iya, kayak kuat gitu. Oke, Hah? oke. Jadi jangan malu kalau misalkan kalian ngerasain hal-hal yang aneh. Ceritain aja nggak apa-apa, udah biasa saya. Ceritain aja. Ini ada sosok yang menunggu. Cerita-cerita kalian. Cerita-cerita yang mungkin depresi kah? Ya, kalau lagi tertekan kah, lagi sedih kah? Lagi butuh teman cerita, bingung harus ngapain, ke ibu ini aja. Ibu ini langsung menemani. Dia Tapi ready. memang aku tidak memberikan treatment apapun karena aku bukan psikolog dan psikiater. Jadi kalau kalian merasa untuk butuh ke psikolog dan psikiater, aku ada beberapa channel. Jadi bisa dikontak akunya gitu. Ya seenggaknya bisa ngobrol lah sama orang yang bisa lebih tahu. Kalau misalkan ngobrol sama aku kan apaan, nggak ngerti, gue juga bingung. Dia mah bingung-bingung gitu guys orangnya, kayak linglung gitu. Tapi nanti ada jawaban kok, kalau dari aku nggak. Oke. Oke, terima kasih. Matiin ya. Aduh.